Dan itu katanya dia bilangnya dia tuh Habib ya katanya. Kami ketemu dengan dia bilang Habib dari Dia dukun atau Habib? Kalau saya mengarahkannya dia ke dukun gitu. Nah, lantas kenapa hari ini si Marcel ini aman-aman saja, tidak terlihat di TV, ya kan? Bukan berarti dia tidak kena santet. Mungkin dia nggak nongol di TV, sekarang lagi benerin perutnya mencong gitu. Jadi gini, Doa-doanya apa aja tuh kemarin? Coba diulang Mas. Wasi. Wasi yang itu. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Masa Ya, fisioterapi itu bagian dari pengobatan al-tanda. Kan fisioterapi Ya. misalnya nih kita di sini urat lehernya keceklak. Iya, dukun juga, Mas. Jadi ada senamnya begini. Memang Itu biasanya dukun. 3 jam habis fisioterapi sembuh. Ya, itu dukun. Kalau berbicara Mas Atta masalah buka baju deh. dengar lu. Ini aku pukul nih, pakai ini pada tumpul nih, tajam deh. Ada bekasnya nggak, minimal merah? Ya ada. Kalau saya kan ada Apalagi pasti. dipukul pakai besi yang tumpul, taruh deh. Assalamualaikum guys, welcome back to AHA Podcast. Dan di sini kita sudah bersama 2 orang, ya bisa dibilang ini adalah dari Asosiasi Tabib dan Dukun se-Indonesia. Betul ya Pak ya? LSM Tabib Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Dukun Indonesia. LSM, ya. LSM. Bukan Oh, asosiasi ya. Oh bukan asosiasi. Bukan, LSM. Ini tuh LSM, lembaga. Ya, lembaga swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Tabib, hipnoterapi, paranormal, dukun Indonesia. Oh, jadi ada lembaganya juga ya dukun-dukun ada, ini ya. ada. Biasanya Bapak dipanggilnya dengan siapa nih? Saya Firdaus. Bapak Firdaus. Firdaus, ya. Kalau Irfan aja. Bapak Gus Firdaus Irfan. dan Gus Irfan. Oke. Gus Irfan. Jadi kedua bapak ini ya guys, akhir-akhir ini sedang banyak sekali menjadi pembahasan di dunia maya ya guys ya. Iya. Dan banyak viral juga di TikTok. Alhamdulillah, iya. Apalagi kalau Pak Firdaus karena dengan ilmu-ilmunya katanya. Iya. Jujur aja dari awal sampai hari ini saya nggak ada ngerasain apa-apa, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyeri, gitu, nggak ada bengkak, nggak ada. Nggak ada biru-biru, nggak ada bang ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya. sekali. Alhamdulillah ya. Iya. Ya. Walaupun agak sedikit dihujat ya alhamdulillah. Dihujat juga Pak. Banyak kan dihujatnya dari Dan kalau yang di sebelah ini Bapak Gus Irfan ini, Gus Irfan, dia ini viral karena bisa bikin tubuh kebal. Yang doa-doanya waktu itu gimana sing Wesi. wasi. Saya nggak peduli dengan bulian karena Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sayhat taqalaini. Ya sayhat taqalaini. Itu artinya apa tuh Pak? Besi ya besi. Oh besi ya besi. Ya, besi ya besi. Terus habis diomongin besi ya besi dia jadi kebal. Iya. Dari kemarin 6 tebasan miring, nyongkel, ngayun seperti main golf. Satu aja yang teriris dikit karena kesalahan daripada ini kurang konsen dan itu diakui sendiri oleh dia. jebol. Sedikit aja. Dari tebasan kuat Tapi ya. berdarah dong jadinya Pak. Berdarah. Berdarah nggak banyak. Nggak banyak Tapi itu untuk membuktikan, untuk membantah klaim bahwa itu trik atau apa, justru Densu mengakui bahwa kamu real gitu loh. Dengan adanya seperti ini, kalaupun nanti 100%, 100% itu berhasil semua, orang tetap menganggap itu trik gitu loh. Justru dengan tebasan miring, nyongkel, kuat sekuat tenaga seperti itu, dia sendiri akhirnya mengakui, karena dia menilai ibarat kita sekolah di SD, ibarat kasih pelajaran sekolah dari 6 persoalan, 5 yang berhasil berarti sukses seperti itu. Oh, Jadi kita pakai logika yang ini ya. berarti udah banyak yang sukses Pak. Diberhasilkan Allah, bukan saya yang memberhasilkan. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal Pak gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Jadi memahami kekebalan kan dalam rangka untuk menambah keimanan kita sama Tuhan ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain untuk berdoa apapun tetap untuk dalam rangka menambah iman, bukan untuk gagah-gagahan atau apa tidak. Tapi ternyata memang kekuasaan Allah ada gitu loh. Entah penyembuhan, entah kekebalan, entah apapun. Terus Bapak juga tergabung di LSM Dukun ini. Oh enggak, saya membantu beliau. Oh, Saya membantu beliau termasuk meletakkan bagian makna, daripada ilmu hikmah lah beliau ini. meletakkan makna dukun secara sejarah pada porsi yang sebenarnya.
yang dikriminalisasi oleh sejarah. Nah, kalau Mbak Firdaus memang terkenal banget dengan istilah kata ya. Iya. Ente kadang-kadang gimana gitu ya. Yang kemarin duetannya mana itu Pak? Jadi saya sebenarnya udah pisah sama mereka. Pisah? Udah cerai. Cerai? Udah cerai saya. Emang Udah nikah kemarin? Udah cerai kongsi. Udah putus kongsi sama mereka. Sama Jindan itu? Sama Jindan ya. Saya sudah putus kongsi sama Jindan dan Haji Ridwan. Kenapa? Karena Jindan bikin lagu rap? Iya, jadi bukan masalah lagu rap sih. Kalau lagu rap tuh kita tetap mendukung ya. Namanya karya anak bangsa itu kita dukung gitu. Cuman ada estetika yang dilanggar dalam hal ini gitu kan. Artinya di sini dia tanpa konfirmasi kepada kami, dia datang ke Dennis. Sementara itu kan kita tahu kalau kita ada program itu kan harus satu pintu gitu kan. Kalau bahasa berbicara masalah bahasa perdukunan sekarang ini kan yang lagi dijalankan adalah dukun yang sedang dihina oleh si pesulap merah kan gitu. Namun ketika si Jindan ini datang sendiri ke sana, artinya dia tidak menghargai kita semuanya ini. Maksudnya kalau diundang tuh harus bareng-bareng gitu? Tidak, maksudnya minimal nanya dulu. Kira-kira kalau podcast ke Dennis ini kira-kira bisa enggak gitu loh, menyalahi aturan enggak gitu, atau kalau kita bikin lagu menyalahi aturan enggak gitu. Jadi harusnya ditanya dulu baru kita kaji lagunya mana gitu kan. Nah sekarang ini kan malah lagunya ini jadi viralnya artinya banyak orang yang mau melaporkan lagi masalah ini ke polisi gitu kan, karena dianggap melecehkan Mbah Priuk gitu. Karena lagu ini di rap ya, dibikin rap di apa, sementara Mbah Priuk ini kan tokoh agama yang sangat sakral di masyarakat Islam di Indonesia itu. Nah, artinya lagu rap seperti ini tidak pantas diselipkan nama Mbak Priuk, apalagi anti tembak dan lain-lain. Itu kan apa sih teksnya itu mengarang-arah kepada kesombongan. Seakan-akan Mbak Priuk itu seperti itu gitu loh. Artinya di sini sangat saya sayangkan kenapa Jindan tidak tanya dulu kepada kita gitu. Karena dari aspek hukumnya kita paham kalau ini digaungkan dan cucu Mbak Priuk ini tidak terima, ini pasti akan menjadi masalah hukum gitu. Jindan itu katanya dia bilangnya dia tuh Habib ya katanya. Kalau awalnya sih kami ketemu dengan dia bilang Habib dari Dia dukun atau Habib? Kalau saya mengarahkannya dia ke dukun gitu. Karena Dukun kan, ya kan? karena pada saat kita pergi ke podcastnya sebelum ke podcast Dennis itu kita pergi ke Polres melaporkan si Marcel Rival. Saya tanya beberapa orang di situ di tempat padepokannya Pak Haji Ridwan. Ini yang mau ikut melaporkan ini harus dukun loh, karena ini kan LSM dukun, saya bilang gitu. Oh iya saya juga dukun. Akhirnya bikin surat kuasa kan. Nah tiba-tiba Jindan nyeletuk. Saya ikut juga, saya juga dukun. Bolehlah saya ngomong di TV gitu. Boleh, saya ajaklah gitu di Polres gitu kan. Tapi emang LSM dukun ini official dari pemerintah? LSM dukun ini mempunyai akte pendirian dan AHU ya. Syarat untuk membentuk organisasi itu adalah akte pendirian dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM, AHU-nya itu. Itu ada semua? Ada semua lengkap. Dan artinya, itu disetujui sama pemerintah? Disetujui dan sudah berjalan. Dan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga LSM TPHDI itu tugas pokoknya adalah mengawasi para dukun-dukun palsu, dukun-dukun cabul itu. Itu tugasnya. Emang ada dukun asli Pak? Ada dukun asli, ada dukun palsu? Dukun asli ini kan dukun yang sudah diakui oleh negara, mempunyai alas hak secara hukum. Negara bisa ngakuin orang itu nih dukun asli gitu, bisa? Iya bisa. Karena bentuk pengakuan itulah yang mengatakan bahwa ini dukun asli. Yang tidak mempunyai izin itu ilegal gitu. Enggak, gimana caranya dia bisa ngatain, maksudnya dia merasa dia dukun asli, yang lain dukun palsu itu? Iya. Jadi gini, kan negara kita ini kan berdasarkan hukum ya, setiap gerak-gerik kita ini itu semua hukum dan aturan selalu kita kedepankan kan gitu. Artinya di sini ketika kita berjalan tidak ada landasan hukumnya itu menyalahi aturan dan akhirnya kita dianggap ilegal kan gitu. Sama seperti yang dilaksanakan oleh TPHDI. TPHDI ini sudah melakukan tindakan yang profesional dalam melakukan kegiatannya ya, profesi sebagai dukun di Indonesia. Dukun, paranormal, hipnoterapi dan lain-lainnya. Tapi maksud saya balik lagi ke yang tadi, berarti dukun-dukun ini ada ijazahnya gitu? Ada. Dia harus, biar dia jadi dukun asli bukan dukun abal-abal, Iya. dia harus apa? Harus daftar? Ya jadi gini, sekarang ini banyak orang kegiatan ya yang tidak mempunyai landasan hukum atau alas hak ya.
Artinya di sini ketika ini kan bentuk daripada pemberdayaan masyarakat ya, dari pemerintah gitu. Ini bagian daripada program pemerintah agar masyarakat nantinya ketika dia berhadapan dengan hukum dia punya alas hak, ya, perisai pertama gitu kan. Ketika dia ada masalah hukum, contoh seperti wartawan ya kan, advokat atau dukun, LSM dan lain-lain itu harus punya alas hak itu. Maka Jadi ketika Bapak punya alas haknya. ada lengkap kita. Dan itu semua orang yang mau jadi dukun asli berarti daftarnya harus ke Bapak. Harus bukan ke LSM, saya kan hanya kuasa hukum. Harus ke LSM ini gitu. LSM ini punya siapa? LSM ini punya Brahmana. Pak Haji Ridwan juga sebagai salah satu pendirinya. Ketua umumnya adalah Mas Brahmana. Artinya ketika ada orang yang mau melegalkan dukunnya ini, praktek perdukunannya ini ya harus datang ke LSM kita, minta jadi anggota, buka perwakilan, buka praktek gitu. Karena di situ ada izin-izinnya semua. Tapi berarti kalau dukun-dukun yang asli itu dia bisa ngelakuin apa sih? Kalau yang palsu bisa apa, yang asli bisa apa? Sebenarnya bukan palsu ya, tapi tidak legal karena belum tercatat itu. Bukan palsu atau asli. Kalau masalah metafisika ini kan tidak bisa dibuktikan secara secara konkret kan, karena ilmu filsafat dari zaman dulu ya mempertanyakan masalah isi alam semesta ini juga belum terjawab sampai sekarang dari zaman Aristoteles kan gitu. Tapi kan dukun katanya kalau di agama tuh nggak boleh percaya dukun, Pak. Jadi kalau di agama itu tidak boleh percaya berlebihan terhadap dukun atau apapun. Karena ketika kita meyakini bahwa kelebihan atau kekuatan itu melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu musyrik dan syirik. Bukan saja dukun aja. Gitu loh. Kita mempercayai kelebihan orang-orang petinju misalnya. Wah, ini tenaganya dari diri sendiri, bukan dari Allah. Itu udah musyrik, syirik gitu. Artinya di sini kita harus membedakan antara kata musyrik ini versinya orang-orang yang mengatakan berdasarkan opini mereka, atau versinya kitab suci atau berdasarkan undang-undang yang ada di Republik Indonesia gitu. Makanya ketika orang ini mengatakan jangan percaya dukun itu musyrik, syirik. Nah, ini mengeneralisir. Karena kita tahu di sini ada beberapa agama di Indonesia yang menjalankan ritualnya juga sama seperti ritual dukun tadi gitu. Tapi kan beda, Pak, dukun sama petinju. Kan tadi Bapak nyamain dukun sama petinju. Kalau petinju kan nggak ada orang datang, tolong saya mau sembuh. Bukan gitu. Maksudnya gini, analoginya kan begini. Analoginya ketika saya mau kaya, Pak. Ya. Saya mau istri cantik. Kan nggak ada orang petinju gitu kan. Bentuk daripada kita mempercayai berlebihan terhadap apapun yang ada di alam semesta itu namanya musyrik dan syirik. Bukan saja petinju gitu loh. Jadi suatu ketika misalnya kita ada orang yang mogok mobilnya, gitu kan? Didoronglah oleh satu orang ini, mobilnya ternyata hidup, dia sendiri yang dorong, orang terpesona kan, takjub di situ. Dia tidak mengucapkan subhanallah, dia hanya bilang, wis kuat, hebat banget ya, hebat. Nah, itulah yang dibilang musyrik dan syirik. Ketika dia menganggap orang itu hebat, tidak mengucapkan subhanallah, kehebatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti gitu. Kalau dia lupa, dia tiba-tiba bilang, hebat lu." Misalnya dia nyetak gol, hebat lu. Kalau lupa itu mungkin nggak tahu lah, itu pemahaman lagi berbeda ya. Kalau lupa dan hilaf itu ada ininya, ada fase-fasenya, pemahaman penilaian daripada para asatid dan para tokoh agama gitu kalau masalah syirik dan musyrik tadi gitu. Nanti mungkin bisa ditambah itu. Ya. Tapi entar dulu. Tapi masalah ini masalah keyakinan dari seseorang itu juga tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksakan oleh orang lain kan gitu. Masalah keyakinan ini kan adanya di dalam diri sendiri. Makanya saya bilang tadi di sini kita harus memahami dulu apa bentuk syirik dan musyrik itu. Nggak mesti ke dukun, ke tukang bajai juga yang sedang dorong bajainya, ketika kita bilang ini kekuatan tukang bajai itu udah musyrik dan syirik. Dan kenapa saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu pernah saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu batal syahadatnya, karena dukun itu adalah orang yang melakukan hal supranatural berkaitan dengan goib gitu loh. Sementara di dalam rukun iman, kalau kita bicara agama Islam itu ada, kita harus percaya goib di dalam rukun iman. Maka kita tidak percaya kepada kegiatan dukun. Tapi kan di rukun iman nggak ada percaya kepada dukun, Pak. Kalau tidak, secara eksplisit malaikat, ya, secara eksplisit tidak ditulis, secara eksplisit tidak ditulis bahwa itu dukun, tidak. Tetapi melalui tafsiran dan analogi kita sebagai umat Islam itu harus ada kaitannya. Karena dukun adalah orang yang salah satunya melakukan hal supranatural yang berkegiatan tentang hal goib. Maka ketika dia melakukan hal yang goib, itu ada goib di situ yang harus diyakini oleh kita. Goib itu kan bukan Allah saja, ada jin, ada apa kan bagian daripada itu. Tapi spesifiknya orang yang paham
dalam masalah itu yang menjabarkan seperti Gus. Silakan Gus. Oke, makasih Tum. Jadi gini, kita urut secara sejarah ya. Tunggu Mas. dulu, tapi kalau Gus Samsudin itu sama dengan Mas juga? Enggak beda. Beda. Orang tuanya beliau gurunya Guru Gus semua Samsudin. spiritual, tidak hanya Samsudin doang. Makanya kita juga di awal konten di Denis kita mengkritik Mas Samsudin juga selain penyihir merah. Kalau orang tuanya beliau ini guru pagar bangsa, Banser. Pagar Nusa. Pagar Nusa, Pagar Nusa ya. Banser, Itu- Banser Nahdlatul Ulama. NU Pusat. Itu kalau Gus Samsudin itu tapi ada di LSM. Nggak ada. Berarti dia ilegal tuh. Kalau menurut saya ilegal dia, nggak punya izin gitu loh. Tapi kan Izinnya banyak apa? katanya yang berobat ke tempat dia. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Kalau pengobatan ini kan kita kalau bicara masalah pengobatan substansinya kemana nih arah pembicaraan kita itu. Jadi ketika kita bilang orang rame datang ke Gus Samsudin karena obatnya ini manjur gitu, katakanlah yang namanya kita berobat ini kan nggak mesti ke Gus Samsudin, ke dokter aja kan kita datang juga belum tentu dijamin sehat kan gitu. Artinya di sini semua orang itu mempunyai rasa keyakinan ya, rasa keyakinan dan akhirnya dia yakin sembuh gitu karena obat dokter itu. Padahal dokter juga mungkin ya nggak bisa juga menjamin bahwa itu sembuh kalau minum obat dia kan gitu. Semua juga pakai media begitu. Lagi-lagi kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau ada ridho Allah Subhanahu wa taala insya Allah pakai air putih juga kita bisa gitu. Kalau pakai air putih tergantung keyakinan. Bahkan gini. Kita dulu pernah lihat Ponari itu sampai heboh sampai keluar dunia itu. Keluar negeri ya hebohnya. Kenapa? Karena Ponari itu modal batu kecil, batu meteor yang jatuh di bumi ini, dia bisa menyembuhkan orang-orang stroke. Ini kan kekuatan Allah SWT. Tapi kan ada yang bilang itu karena keyakinan orang yang berobat ke sana, bukan karena iya. ada juga yang bilang bukan karena batunya. Ya, katanya makanya kan. begini, untuk Jadi memang sedikit sulit ya Pak ya kalau dimasukin ke kepala gitu Iya. ya. Karena Nalarnya. kalau saya ini kan orangnya ini banget apa ya? pragmatis. Maksudnya kan hidupnya di dunia normal. Normal ya, pragmatis. Jadi apa-apa tuh Iya. berpikiran normal gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau melihat sesuatu pasti mikirnya ya udahlah yang jelas-jelas, yang real. Iya. Misalnya kalau sakit ya kayak kemarin DBD ya ke rumah sakit gitu Betul, kan, ketemu betul. dokter, tanya Betul. sakitnya apa, kalau puyeng minum obat ini. Alhamdulillah pas minum sembuh. Iya. Misalnya mual, minum Iya. obat ini mualnya sembuh gitu kan. Tapi kan kalau kita ke dukun kan obatnya belum dites secara di lab, secara riset ya, riset, sains sains itu. segala Iya. macam. Makanya itu masuknya dalam kategori pemikiran ilmu epistemologi gitu. Artinya Bang Atta ini orangnya pragmatis gitu. Mana ada yang nyata-nyata aja gue nggak percaya sama yang namanya ontologi dan metafisika kan gitu. Artinya seperti itu. Udah mengarah ke arah sana kalau Bang Atta. Tapi saya gitu. percaya kalau ada makhluk lain kayak jin, kayak Iya. itu saya percaya Pak. Maksudnya kayak rumah kalau kosong pasti ada makhluk halus yang nempatin. Nah itu kalau kayak gitu-gitu saya masih percaya. Dan saya kadang-kadang saya masih percaya tuh Pak bukan kadang-kadang orang misalnya orang soleh yang ibadahnya luar biasa, yang kelakuannya itu sangat baik, terus dia mendoakan kasih Al-Fatihah nih misalnya di air. Iya. Atau saya percaya tuh Pak, misalnya kita Al-Fatihah sebelum minum itu molekul airnya bakal berubah. Ya itu. Nah, ada riset yang itu. Percaya tuh Pak, tapi kalau dukun seumur hidup saya nggak pernah. Ini pertama kali berarti kalau saya Makanya ketemu makanya saya jelaskan bahwa dukun itu berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dulu ya, nanti cerita tentang itu hikmah. Yang sekarang berdasarkan undang-undang negara ya. Jadi di dalam setiap peradilan yang ada di Indonesia ini pasti mengacu kepada saksi ahli. Salah satunya ketika kita melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung profesi seseorang pasti yang dipanggil adalah saksi ahli. Nah, saat ini yang kita laporkan terhadap diri Marcel adalah Undang-Undang ITE ya kan? Pasal 28 ayat 2. Tapi Marcelnya masih aman-aman aja tuh nggak ditangkap Belum. nggak apa. Sekarang prosesnya masih berjalan. Kemarin kita saksi lagi dipanggil. Artinya maksudnya saya teruskan Mas Atta. Jadi artinya ketika ada tercatat di dalam undang-undang ya bahwa dukun itu ada berapa kategori ya, seperti dukun beranak, dukun urut, dukun apa itu dukun. Nah, ini tidak bisa juga dukun itu terstigma dengan hal-hal yang negatif gitu loh, karena ulah-ulah oknum-oknumnya tadi gitu. Artinya di sini nggak bisa juga dipukul rata. Contoh sekarang kasus, maaf ya, kita bergeser sedikit dari perdukunan. Contoh sekarang kasus Ferdy Sambo. Apakah polisinya, institusinya yang bisa
bisa disalahkan bahwa institusi polisi itu pembunuh semua, tidak kan? Hanya oknumnya saja seperti Ferdi Sambo yang menjadi pembunuh, yang lainnya kan tidak kan gitu. Artinya di sini jangan mengeneralisir gitu, karena kasihan dukun-dukun yang lain seperti dukun urut, dukun patah dan lain-lain, sehingga paradigma yang terbentuk ya di tengah masyarakat, paradigma negatif tentang dukun tadi. Emang Sehingga tabib sama dukun tuh sama apa beda? tabib dengan dukun itu sama. Itu adalah satu sinonim yang berkaitan. Tabib dan dukun ya. Nah, kalau pesulap, kalau penyihir dan kahin itu berbeda dengan tabib dan dukun. Silakan Gus. Nah, Oke. kalau Gus Irfan, Mas Irfan, Gus Irfan, Iya. itu Gus itu biasanya panggilannya kalau kita apa sih? Jadi gini, jadi di khasanah tradisi santri itu anak kiai itu dipanggil Gus, Oh. ada yang dipanggil Kang kalau di Cirebon, ada yang dipanggil Mas bahkan kayak di Jombang itu, ada yang dipanggil Lora kalau di Madura. Cuman karena mantan presiden kita pernah jadi tokoh kita pernah jadi mantan presiden, akhirnya nama-nama itu mengerucut menjadi Gus, merger menjadi Gus, baik itu Kang, baik itu Mas, baik itu Lora. Itu seperti itu. Cuman saya ingin menambahi tadi dari sisi agama karena basic saya dari santri, juga untuk menjembatani pemahaman Mas Atta ya tentang air segala macam tadi. Jadi secara bahasa saja dalam bahasa Arab kan diserang tobib. Tobib itu untuk penyembuh. Ada juga namanya kahin yang dilaknat Nabi itu, kahin. Kahin itu penyihir, bukan dukun, nanti saya jelaskan. Ada juga bahasa Nusantara kita ini dukun. Sebagaimana dulu orang memanggil tokoh agama kiai, bukan ulama. Nah, ada juga ya sinonim-sinonim bahasa semacam pelet sama dengan mahabbah kalau bahasa Islamnya. Seperti itu. Kita harus memahami sejarah itu. Jadi kata dukun itu sampai hari ini kalau kita ngacu sejarah dalam kamus Inggris Melayu tahun 1701 Masehi, kata dukun masih dimaknai sebagai pengobat dengan pendoa. Tahun 1701 oleh Thomas Borley ya. Lalu Siapa tahun tuh Thomas Borley? ahli bahasa dari Inggris, kamus Inggris Melayu waktu itu bisa di cross check secara akademis ya. Lalu tahun 1900 sejak ada politik etis Belanda dengan adanya sekolah, waktu itu madrasah tergusur ya, dikatakan bahwa orang yang sekolah di madrasah pondok pesantren itu kampungan, tapi kalau yang sekolah itu modern. Begitu juga pemahaman tentang penyembuhan, karena di tradisi pesantren itu juga ada pelajaran penyembuhan dan lain sebagainya dengan doa-doa ya, dan lain sebagainya. Itu dianggap kuno. Akhirnya dukun itu dari pengobatan hanya dipersempit menjadi metafisika saja. Itu sejak itu masuklah budaya Barat dengan adanya dokter. Jadi orang-orang dulu, kiai-kiai dulu sebelum kiai kan ulama sama dengan sinonim ya. Kiai yang memang dukun itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu juga dianggap kiai dukun. Itu hanya sekedar bahasa saja. Jadi sejarahnya seperti itu. Tapi aku banyak ketemu kiai, ustadz yang banyak ilmunya, tapi mereka nggak ada yang bilang mereka itu dukun. Enggak, ya ini makanya perlu diluruskan. Kita salah satu teman kita pernah berbincang dengan salah satu ketua MUI pusat. Kita berbincang secara sejarah. Memang benar. Dukun itu tidak identik dengan kahin yang di redaksi Nabi itu ya. Dalam redaksi agama itu kahin itu penyihir. Di sini justru penyihir itu pesulap, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi ketika pertandingan antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan penyihir-penyihir Fir'aun, mereka itu melakukan sulap. Jadi hari ini kebalik dunia, saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari tayangan Mas Atta ini bisa menjadi sebuah penyambung lidah, ya, edukasi yang sebenarnya. Hari ini yang dianggap penyihir itu malah dipuja-puja, dibela-bela. Tapi kan kalau pesulap itu memang trik. Iya, Dia tafsir kan bukan nyihir. penyihir ularnya Raja Fir'aun itu lewat penyihir-penyihirnya itu ular trik, bukan ular Ular beneran. palsu. Ular palsu. Kan waktu saya ketemu sama Marcel, dia bawain alat-alatnya dukun tuh. Alat-alatnya dukun apa alat-alat sulap? Alat-alat dukun. Terus Ternyata alat-alat dukun itu ya kayak alat sulap. Jadi Lah. misalnya dukun biasa bawa apa jenglot, bawa apa, Nah, itu itu segala macam ada pencetannya bisa ya hidup itu oknum, lampunya. itu oknum. Tapi Itu oknum. tapi di situ kan dia ngebawain semua alat-alat dukun yang katanya dukun
nanti naruh kerang di air terus kerangnya bisa didorong gini jalan padahal Iya, itu itu bawahnya oknum. ada air Itu- cuka. Jadi oknum. jadi gini, saya luruskan Mas Atta. Di dunia ini kan hidup berpasang-pasangan kita ya. Ada alam gaib dan ada alam nyata gitu. Ada metafisika, ada juga fisika kan gitu. Artinya di sini kita juga tidak bisa membenarkan bahwa hal-hal yang menjadi barang tiruan ya itu benar gitu loh adanya. Jangan sampai kita Berarti yang dipakai sama trik-trik di barang-barang tadi yang dipakai dukun salah dong. bukan salah. Oknum. Barang-barang yang dipakai oleh dukun itu kita belum tanya langsung, belum tabayun ke dukunnya apakah salah apa enggak. Tapi barang-barang yang dibawa oleh Marcel itu menyerupai barang-barang yang dipakai oleh para dukun yang asli. Kan gitu. Yang itu apa yang keris katanya Iya. bisa ngidup listrik tuh artinya udah sembuh padahal itu ada baterainya. Iya. Nah, Nanti itu bisa kan hidup ini. listriknya gitu. Jadi semua kejadian alam semesta ini bisa ditiru. Bahkan manusia di Jerman sana dulu waktu itu sedang mempelajari bagaimana sih orang sakratul maut. Bahkan ada beberapa negara juga yang sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan orang mati. Jadi artinya di sini semua berdasarkan sains tadi, manusia makhluk yang namanya manusia di Indonesia ini di dunia ini pasti mencari tahu bagaimana sih caranya mewujudkan yang namanya metafisika tadi yang tidak berwujud, goib tadi yang tidak berwujud jadi wujud. Itulah yang dikembangkan oleh masyarakat sekarang ini. Dan di Indonesia itu sudah banyak orang-orang yang cerdas ketika keris ini bisa terbang, mereka juga pakai zat kimia bisa diterbangkan gitu. Contoh begini Mas Atta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya berpasang-pasangan. Misalnya kita nggak bisa ke gurun pasir atau katakanlah kita nggak bisa ke kutub utara. Kita mau main selancar di kutub utara susah sekali. Padahal itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala di kutub utara itu. Nyata, tidak ada manusia yang bisa menciptakan gunung es sebesar itu kan gitu. Tetapi karena orang Indonesia ini mau kayak orang-orang di kutub utara sana main ski apa segala, dibikinlah di Sumarekon atau di mana. Dibikinlah yang sama persis, mirip persis dengan yang ada di kutub utara. Akhirnya anak-anak kita bisa main ke sana, anak-anak kita bisa merasakan salju yang ada di kutub utara sama persis. Tetapi tidak bermaksud untuk melecehkan karunia Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Artinya di sini mereka menciptakan untuk niatnya, semuanya awalu binniati. Apa yang kita ciptakan ini, apa niat kita? Si Marcel menciptakan itu, ya kan, untuk tipu-tipunya, ya dia. Tapi kan dia bukan dia yang nyiptain alatnya si Marcel. Dia kan yang beli di ada katanya dukun store. Jadi toko buat beli barang-barang dukun bahkan dijual di online kan. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Ini kan dalam dunia ini hidup itu selalu berpasang-pasangan. Contoh. Tapi bener itu katanya Marcel gara-gara Marcel semua dukun jadi sepi sekarang. Enggak juga. Banyak dukun-dukun Tapi sekarang katanya yang rame. Tapi katanya banyak yang dilaporin, banyak yang ngelaporin Marcel kalau dukun jadi sepi gara-gara Marcel. Kalau melaporkan Marcel itu tidak terkait dengan sepi, tidak terkait dengan status sosial yang Tapi ada dukun. ada pengaruhnya kan jadi orang Pada saat itu berkurang ada yang kan. pengaruh, pada saat itu ada pengaruh. Namun setelah dukun-dukun ini sering klarifikasi, sering ikut podcast dan menjabarkan tentang perbedaan antara dukun dengan kahin, itu Jadi rame lagi. Akhirnya masyarakat jadi, udahlah ini udah permainan, udah apalah bahas. Jadi akhirnya Tapi katanya sampai kayak Gus Samsudin sampai tutup itu. tutup sebentar, sekarang buka lagi. Katanya di demo sama masyarakat. Awalnya memang seperti itu karena diduga ya ulah dari Marcel ini, di si dukun merah ini. Gitu. Jadi sepi. Ya, jadi dukun merah ini si Marcel Radival menyebarkan hoax ya, berita hoax sehingga merugikan si Samsudin ini. Tapi Gus dukun Samsudin. kan katanya bisa ini ya Pak, bisa bikin rame. Kalau orang Ya. banyak yang ini dagangannya pengen rame, ke dukun jadi rame. Kenapa dukun nggak bikin rame sendiri gitu? Iya, gini loh. Dukunnya. Gini loh Mas, masalah rame itu kan semua kan saya juga kadang-kadang kan apa ya? Memang benar sih kata Rasulullah, kita nggak usah ke dukun kalau ini ya, kalau Ke mau kahin, minta. kahin. Nggak usah Bukan- nggak usah ke kahin ya, bukan nggak dukun, kahin. nggak usah ke penyihir lah, kemana penyihir, gitu. bahasa Indonesia penyihir. Artinya nggak perlu kita penyihir kalau mau ngapa-ngapain, karena di dalam agama nggak gini Gus, mau ke dukun mau ke penyihir sama aja. Artinya di sini kita harus mempercayai energi kita sendiri sebenarnya. Tapi kan nggak ada melalui doa gitu. Nggak ada orang berobat ke pesulap. Misalnya saya sakit nih Pak, berobat ke pesulap kan nggak ada yang kayak gitu kan. Tapi kan orang kan ada beberapa orang yang percaya berobat itu ke dukun gitu. Tapi kan orang nggak akan
nggak, kecuali nih pesulap tiba-tiba bisa nyembuhin orang, pasti dia yang malah dihujat. Tapi kalau pesulap kan nggak ada yang nyembuhin orang, mereka bikin itu untuk entertainment, ditonton orang. Iya, jadi kalau pesulap itu kan memang tujuannya untuk menghibur dengan trik-trik Menghibur, tipuannya kan, heeh. dengan trik-trik tipuannya gitu loh. Entertainment kan. Iya, beda dengan Beda dukun. kan. Cuman yang menjadi permasalahan hari ini ketika orang yang mengaku pesulap si dukun Marcel Dival ini menghina dukun-dukun lain gitu. Kenapa saya bilang Marcel Dival dukun merah? Karena dia punya sertifikat Reiki. Dia sah menjadi dukun dan bahkan dia tidak sah menjadi pesulap karena dia nggak punya izin gitu loh. Artinya Sulap juga harus ada izin. harus ada izin Kalau dia meng- bisa mengacu pada semua trik sulapnya tanpa ya, harus dibuat legalitasnya karena ketika dia tidak berizin nanti kalau dia berbicara masalah tentang sulap dan itu berimbas negatif kepada kehidupan masyarakat akhirnya ada impactnya kena masalah permasalahan hukum gitu loh. Itulah yang saya bilang. baru banyak dapat ini nih, Nah, info nih. Contoh gini Mas Atta, maaf ya nih saya potong. Contoh gini, Mas Atta bikin podcast, ya kan? Nah inilah saya minta kepada Kemenkominfo dan Dewan Pers. Nah nasibnya orang-orang podcast ini harus diselamatkan karena sekarang Kenapa udah ada undang-undang ITE. Ketika kita podcast melanggar hukum, ya akhirnya bisa dijadikan alat bukti gitu loh di dalam persidangan. Ya itu mah pasti kan, bukan hanya di podcast, di vlog, mau di TV, mau di mana aja, kalau kita ada omongan yang menyudutkan orang lain pasti ada Tidak bisa, undang-undangnya. Mas. Kalau podcast yang tidak berizin tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tapi ketika podcast ini ada izin atau wartawan punya izin, dia dilindungi undang-undang. Ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki siarannya. Tapi Ketika ada orang yang menuntut gitu. Iya, tapi orang kan siapa aja bisa bikin podcast, nggak ada yang bikin izinnya dulu. Betul. Negara tidak melarang itu, namun ketika masalah hukum nanti ada gitu loh. Makanya saya sekarang lagi memperjuangkan nasib-nasib para YouTuber agar mereka punya perlindungan hukum nanti ketika ada masalah. Oh, jadi nanti Mas bakal bikin LSM podcast juga? Bukan LSM Podcast, maksud saya minta regulasi dari pemerintah untuk mengakomodir para YouTuber ini agar mempunyai izin. Karena izin sekarang ini izin pewartaan harus mempunyai sertifikasi 5W1H kan gitu. Kalau wartawan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1949. Nah, YouTuber ini nasibnya bagaimana nanti? Kan banyak YouTuber kena korban Undang-Undang ITE. Gara-gara itu. Makanya saya minta sama Kemenkominfo atau DPR untuk membuat regulasi. Minimal Kemenkominfo atau Dewan Pers, regulasi untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Karena Tapi orang kan mau jadi YouTuber aja udah pada puyeng, Pak. Udah modal, udah begini segala macam, ada yang belum tentu dapat hasil, terus dia harus bikin izin-izin lagi. Udah tahu izin-izin di negara kita ini sungguh nggak segampang itu. Begini Mas Atta, izin itu bukan bermaksud kalau gitu orang kalau gitu mau bikin Instagram, Instastory segala macam bisa, harus ada izin juga dong. Makanya saya bilang izin itu tidak langsung substansional kepada orangnya, personnya, tapi izinnya secara menyeluruh. Kan orang bikin Instastory juga bisa masuk penjara juga, ada orang gara-gara Instastory-nya bisa banyak sekali, orang lain. sangat banyak sekali. Berarti kan sebenarnya ya TikTokan segala macam kalau gitu. Bisa. Jadi pada saat kemarin saya melaporkan Marcel Dival, ya, itu ada beberapa orang yang kena pelanggaran Undang-Undang ITE gara-gara Facebook dan YouTube. Artinya di sini ini pemerintah harus memikirkan regulasi dan aturan ya, aturan terbaru misalnya atau aturan terbaru untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Karena kasihan YouTuber yang berniat dengan baik karena kepleset omongan, dia tidak punya hak untuk berlindung di Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Artinya di sini saya minta kepada pemerintah tolong keluarkan regulasi. Minimal regulasi atau aturan baru bahwa secara spesifik YouTuber atau masyarakat yang menggunakan ITE itu dilindungi oleh hukum, dan ketika dia bermasalah dengan hukum ada hak untuk memperbaiki siarannya gitu loh, sama seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 pasal 3, pasal 4 dan pasal-pasal lainnya. Di sini yang saya bilang saya sedang memperjuangkan juga gitu, sekarang ini saya gaung-gaungkan itu. Kenapa? Biar pemerintah mengeluarkan itu. Saya kan juga memperjuangkan haknya Mas Atta juga nanti gitu. Waduh, takut-takutnya juga iya nih kan guys kita. YouTuber bukan apa-apa. Kenapa? Takutnya nanti ada yang salah ngomong dijadiin bahan. Ini ada bapak satu lagi katanya mau ikut juga, dari bapak juga katanya. Iya, ini dukun juga? Bukan, ini dukun juga. Beliau ini dari stafnya Ki Joko Bodo. Tangan kanannya ya, muridnya langsung dari Ki Joko Bodo ya. Silakan masuk, Mas. Silakan. Ya udah ada Mas Raden Raka nih. Assalamualaikum Mas. Siap, sore. Sore. Iya.
Gimana? Ngikut sama ini juga Iya, betul. Mas Firdaus. Iya, betul. Sebentar saya mau nanya. Ente dibilang assalamualaikum kok sore? Waalaikumsalam. Oh iya, tadi kan belum jelas suaranya. Oh, belum jelas. Belum Kuping. jelas. Oh. Tapi dijawab belum jelas tapi dijawab. Ya, itu sore kan? Ini kan hari sore. Iya. Sekarang gua tanya lagi nih. Siap. Assalamualaikum Raden Raka. Waalaikumsalam. Siap. Iya, makanya tadi apa ada pemahaman beda lagi Beda nggak boleh. karena alamnya masih Takut masuk alam jin juga. loh. Oh. alam gaib. Emang Mas Raden Raka juga ini kebal juga? Saya kalau mengkebal itu kalau menurut saya itu memang ada. Tapi saya nggak di situ ininya nggak Dia di situ. terawang. Saya terawang. Spesial terawang. Menerawang yang nanti. Oh, jadi kayak bisa ngeramal masa depan gitu. Iya, Ya, seperti itu. insya Allah bisa. Tergantung bisikannya aja. Terus Mas bakal bisa tahu dong ngelihat saya bakal habis ini ngapain gitu. Ya habis ini nanti pasti minum, sebentar lagi minum. Oh. Kalau saya nggak minum salah dong ramalan Mas. Enggak. Misalnya saya nggak minum nih sampai 2 jam ke 3 jam ke depan salah dong. Jadi gini, penjelasan ini semua kan percaya tidak percaya, satu keyakinan dulu kita samakan dulu frekuensinya dulu lah, gelombang frekuensinya dulu. Kalau dalam dunia spiritual itu, kalau sudah nggak percaya atau tidak satu frekuensi, apapun yang kita lakukan itu bohong, nggak logika, nggak logis seperti itu. Jadi kalau kita yakin, hakul yakin, insya Allah semua perkataan kita itu bisa didengar oleh malaikat dan dijadikan sesuatu lebih baik. Nafsi-nafsinya, yakin nih, kayaknya ada yang bilang kalau saya besok lebih baik lagi. Jadi minimal dia bisa mengkaji diri dan berbuat lebih baik lagi untuk bekerja lebih fokus, lebih giat. Begitu loh, Bos. Berarti sama kayak Gus tadi ya. Kalau yakin bisa kebal. Ya, kebal. Kalau bisa, kalau yakin, aku yakin. Bisa. Berarti kayak saya bisa kebal juga dong, Gus. Bisa. Bisa. Yakin dulu. Bisa. Yakin dulu. Yakin nggak? Ya kalau nggak yakin gimana? Tapi ntar saya yakin ditebas copot tangan saya. Enggak. Insya Allah enggak. Kalau Insya copot Allah. ke rumah sakit gampang. Insya Allah. Iya. jadi Gimana? Insya Allah. Jadi kalau seperti Tapi kemarin si Jindan ditantangin katanya kamu dikasih 100 juta kalau lagi disuntik nggak masuk suntikannya. Tapi dia nggak mau. Iya. Boleh dijawab? boleh dijawab. Gimana tuh Mas? Jadi gini, lagi-lagi saya pakai literatur santri ya. Gini. Jadi memahami ilmu hikmah ya. Itu kalau dari dunia santri tidak mau mengikuti suasana pasar. Betul. Suasana tantang-tantangan gitu ya. Oh jadi nggak bisa ditantang. Jadi gini, Sombong jadinya. ilmu hikmah itu kan kedekatan dengan tasawuf, Betul. ilmu hati. Bagaimana justru dengan seperti itu apapun masalah yang kita hadapi termasuk mungkin klien yang datang di tempat kami itu malah bagaimana menemukan Tuhan dari masalahnya, entah itu masalah percintaan, entah itu masalah kerejekian, entah masalah apapun. Jadi kalau dibilang tadi kesaktian segala macam dan lain sebagainya, ya itu datang ya dari Allah, bukan masalah menang-menangan dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Cuman yang terjadi akhir-akhir ini kan suasana pasar itu terbangun segala macam, yang ada hawa nafsu kita. Sebagaimana Nabi kan subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi Nabi sendiri diperjalankan, bukan memperjalankan dirinya oleh Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ranah dalam ilmu santri itu bagaimana kita ini berserah diri. Sebagaimana di Quran dikatakan wa ma romaita itu romaita walakinallah roma. Ya Muhammad, ketika engkau melempar, sesungguhnya engkau yang bukan yang melempar, tapi sesungguhnya aku yang melempar. Jadi filosofi itu kita bangun sekuat-kuatnya. Nah kalau udah seperti itu, ya Allah yang mengangkat. Kalau kita sudah merendah pada Allah serendah-rendahnya sebagaimana posisi sujud, itu kalau menurut yang berangkat dari basic santri ya, seperti itu. Maka ketika air ditiup ini pun ya insya Allah barokah gitu loh. Insya Allah barokah. Jadi cuman pertanyaannya tadi yang orang bisa kebal itu berarti kalau sama Mas didoain kayak kemarin tuh bisa kebal benar. Jadi Insya gini, Allah. Doanya apa aja tuh kemarin? Oke. Coba diulang Mas. Wasi. Wasi yang itu. Pak ini jadi lucu-lucuan. Oke. Yang Sebenarnya itu. itu mengandung filosofi yang sangat tinggi, Mas. Cuman dipakai mantra bahasa Jawa dicampur dengan bahasa Arab
ruqyah itu sendiri kan awalnya dari tradisi jahiliyah sebelum Nabi Muhammad. Ruqyah ya. Jahiliyah, ruqyah. Ini di podcast terkenal ya. Saya ngomong ini didengar orang banyak. Saya bertanggung jawab. Ruqyah itu kan artinya jampi-jampi. Sekali lagi mantra. Ruqyah bahasa Indonesianya itu mantra. Jampi-jampi. Memang diambil dari tradisi jahiliyah, yaitu ketika masih syirik segala macam. Cuman oleh Nabi diseleksi. Kalau memang bahasa apapun, kalau redaksinya mentauhidkan Allah, kenapa tidak? Iya, Gitu betul, loh, betul. apapun. Nah, konteks yang ditanyakan Mas Atta tadi, saya kemarin kan bilang kan, melebu Allah itu tarik nafas. Artinya melebu itu masuk bahasa Jawa. Metu Allah hembus nafas. Jadi tiap tarik keluar masuk kita itu zikir pada Allah. Anekotake mengektekotkan, meyakini, mengikrarkan. Oh, itu yang Mas sebutin bahasanya itu Ya, ya. sampai Anekotake wesi-wesi, yang ya, sampai wesi-wesi. Jadi, wesi-wesi itu apa tuh? Jadi gini, saya ulang tadi, mengektekatkan, mengikrarkan urip bahwa hidup ini, otak, pikiran ini, dunungnya arahnya si kodrat kepada kodrat Allah, kehendak Allah. Itu bahasa apa tuh wisi-wisi itu? Sebelum sampai sirullah dan lain sebagainya, sampai sifatnya ketika kita sampai sifatnya ibaratnya kun fayakun, besi ya besi. Jadi kita berharap ini mohon kan nama. ada nih videonya tuh waktu itu. Faham. Saya Iya, paham. sempat Viral juga. viral dan saya ngelihat di TikTok, saya sempat posting juga waktu itu. Wesi. Wesi yang ini. Iya, besi ya besi. Sebenarnya bahasa itu ingin menggabungkan antara tubuh manusia yang sedang ingin jadi percobaan dengan besi tadi itu agar tidak saling makan gitu. Itu Iya. namanya wesi gitu tujuannya. Iya, Wesi betul. ya wesi. Iya. Jadi kan di dalam Quran kan ada namanya surat Al-Hadid, artinya besi kan. Jadi besi sendiri mengandung energi gitu loh. Jadi di dalam tubuh kita pun juga mengandung energi, yaitu zat besi yang bisa kita mohon pada Allah untuk dibangkitkan untuk mengcover daripada besi yang sebenarnya yang menghantam di diri kita sampai bunyi kena tulangnya tok gitu. Oh, yang ini. Ya. Itu kalau itu sholawat. Kalau yang itu sholawat. Kalau yang Fisari, Jadi gini itu bahasa Arab. Allahumma ya Allah, sholli wa sallim, berikanlah keselamatan keberkahan pada tercurah pada Nabi Muhammad, wa barik ala, dan keberkahan pada Nabi Muhammad, sayyidina, ya, kepada Nabi Muhammad tadi ya, Muhammadinin nurid dati, cahaya zat, wasirrisari, rahasia segala rahasia, fisa iril asma'i, di dalam segenap nama-nama, wasifati, dan sifat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan kepada keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. oh itu itu bahasa Arab. Ya, Itu bahasa bahasa Arab. Arab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sallim. Itu Nah, pas dipukul-pukul ini dia berdarah tapi akhirnya. enggak, yang salah satu tebasan. Salah satu tebasan justru Mas Densu di situ meyakini. Ini di tempat Mas Densu. Iya, Ya, Mas Densu. betul. Mestinya nggak berdarah kan? Kalau Enggak, jadi gini Mas Atta. Kalau untuk memaknai itu enggak semuanya sukses juga, kadang-kadang gagal karena kan ditonton sama orang banyak. Kadang-kadang ilmu gaib itu kalau di live gitu juga kurang ampuh gitu sebenarnya. Oh, jadi kalau di record pakai kamera tuh jadinya nggak- suasana jadi- hati, suasana tergantung hati, suasana hati suasana hatinya si yang diisi. Jadi gini Mas, biar kita memahami mistik biar cerdas ya, dengan sesuai dengan agama ya. Jadi kenapa sih para sahabat Nabi ketika perang juga pakai perisai besi, juga pakai perisai baju anti ini ya, anti pedang. anti pedang, anti panah dan lain sebagainya. Jadi kan ada usaha ikhtiar lahir, ada usaha ikhtiar batin. Contoh, Saifullah yaitu Sayyidina Khalid bin Walid ya, pedang Allah sampai dijuluki. Beberapa kali beliau ditebas juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang juga ditebas kena. Makanya ketika beliau wafat diranjang sampai menyesal kenapa aku nggak wafat di medan perang, itu didapati bagian tubuhnya itu ada 70 kali bekas-bekas tebasan, tapi juga ada yang tidak. Jadi memahami mistik itu harus sesuai dengan dalil agama gitu loh. Sebagaimana Samson Delila atau nabi kita yaitu Sam'un Al-Ghazi itu nabi loh. Nah, salah satu nabi umat Islam selain Bani Israel. Begitu berkuatnya kebalnya beliau atas izin Allah ya,
tapi suatu saat juga tercongkel matanya oleh istrinya sendiri. Ya, kita memahami sesuatu itu harus seperti itu. Ini semua kehendak Allah, tapi itu realitinya juga ada, yaitu Samson Delila atau Samson Al-Ghazi. Tapi kalau yang dibaca-baca habis ini kan masih banyak nih. Iya. Iya, betul. Itu tawasul pada doa kepada Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdad. Rajanya para wali. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Agisni. Iya. Kalau ini Adisni. Agithni artinya Agithni. aku minta. Oh. Agisni. Wa amidni hadhihi fi qada'i hajati. Jadi itu redaksinya bagaimana kita meminta pada salah satu waliullah untuk memohonkan, ibaratnya mendoakan doa kita pada Allah. Jadi tawasul kalau dalam bahasa pesantren itu tawasul. Beneran itu abis orang dibacain itu jadi kebal? Ya atas izin Allah. Atas izin Allah. Yang penting, halo tes. Iya loh. Tes kok suaranya. Ada masuk. Oh. Yang penting percaya. Yang penting si itunya nggak berubah hati. Kan ini tadi kalau ilmu santri kan basicnya nggak sombong-sombongan, atau mungkin suasananya nggak pengen dilihat orang. Makanya kan beberapa podcast di Denis dan di Mas Densu, saya berkali-kali menekankan saya nggak mau terbawa suasana pasar loh, baik saya mengisi maupun yang diisi. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Kalau ditanya kalau emang wahyu belum turun, ibaratnya ya udah Nabi mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Maksudnya, Karena emang Mas kayak Nabi. bukan. Jadi gini, di dalam klasifikasi Islam kan ada namanya mukjizat yang tertinggi, yaitu para nabi. Terus Mas punya mukjizat itu. Entar dulu, kedua yaitu karomah. Artinya kemuliaan, itu para aulia ila arifin wal ulama ila amilin, yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga strukturnya yaitu maunah, dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan. Lah, untuk orang mukmin yang insya Allah moga-moga bisa menjalankan syariat Allah, itu kategorinya bisa maunah, yaitu pertolongan Allah di bawah nabi, di bawah wali. Yang terakhir ya maunah, dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan, ta'awud gitu. Ya, yang terakhir itu istidrot, yaitu pilulu. Pilulu kalau bahasa Jawa itu artinya ya Allah memberi, udah kamu kasih ilmu tekbal kayak mungkin ilmu hitam segala macam, kamu nggak terserah, kamu mau zina mau apa urusan kamu. Tapi kan balasan Allah besok di kemudian hari, Akhirat, mungkin juga di dunia, mungkin dia kena apesnya atau apa. Lah itu istidrot. Jadi ada klasifikasi dalam memahami ilmu metafisika, tidak satu poin, enggak. Tidak mengeneralis. Iya, tidak satu poin. Gitu loh. Jadi Nabi sendiri juga kalau memang nggak serak, suasana hatinya nggak diizinkan Allah, ya udah aku nggak bisa apa-apa. Sebagaimana Isra Mi'raj. Tapi kan belum lama ini nih ada Laskar Habib Indonesia yang katanya mengatakan tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Nah itu Oke. gimana? Jadi kan Laskar Alawin. Jadi kan Laskar Alawin namanya. Katanya aku dengar baca-baca berita tuh kemarin, katanya tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Jadi benar sekali sebenarnya para habaib itu kan tetap menjalankan sunatullah ya, sunat Rasulullah dari Dibilang Habib itu kan harus keturunan Nabi kan? ya harus Bukan keturunan. nggak semua orang bisa dipanggil Habib Tidak bisa, kan? itu harus ada dan harus menjalankan perintah Rasulullah SAW melalui sunatnya gitu kan. Dan banyak juga sih sebenarnya keturunan habaib juga yang dari agama-agama lain ya, yang ada di Timur Tengah, banyak yang masuk dalam agama lain, itu juga keturunan Rasul gitu, yang akhirnya mereka ikut menjadi menjadi pengikut dari ajaran agama lain. Banyak habaib-habaib yang keturunan Rasulullah yang beragama lain gitu. Artinya di sini nggak mesti juga habib itu kalau bahasa Islamnya tuh maksum, terjaga dari kesalahan, Iya. nggak mungkin. Pasti ada yang terpeleset juga. pasti ada yang oknum terpleset. ada. Artinya di sini kalau di Indonesia kan mengkultuskan bahwa habib itu adalah keturunan Rasul dan harus dihargai kan gitu, dimuliakan kan itu, sesuai dengan apa yang ada mungkin di firman Allah SWT dalam Al-Qur'an kan gitu, atau di hadis ya, dalam hadis. Artinya di sini sah-sah saja sih ketika orang itu mengkultuskan atau menghargai ya, karena ini kan juriyat Rasulullah SAW, sah-sah saja. Namun ketika penghargaan itu berlebih-lebihan juga, ini kan tidak bagus juga, karena di mata Allah Subhanahu Wa Taala ini kan semua makhluk itu kan mendapatkan limpahan berkah ya dari Allah SWT gitu, limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Nah kaitannya sama pertanyaannya tadi, katanya Habib kan tidak ada Habib yang mengurusi perdukunan. Tadi udah saya jawab, artinya
jangankan menguruskan perdukunan, yang beragama selain Islam aja ada Habaib dari keturunan Rasulullah. Iya, ada Habaib di Timur Tengah, ada. Gitu loh. Yaman. Iya, dari Timur Tengah tuh ada yang keturunan Rasulullah yang beragama Kristen, ada juga yang mungkin yang nggak beragama Kristen tapi agama lain, ada Terus juga. kaitannya sama pertanyaan Artinya jangankan untuk mengurusi perdukunan sebenarnya, untuk mengurusi hal-hal lain bahkan tidak beragama Islam pun Habib itu ada. Jadi tidak bisa juga Habib itu justifikasi. Habib itu tidak ngurusi perdukunan. Harus tahu juga sepenggal kalimat dukun itu apa yang saya bilang tadi, sinonim daripada tabib. Harus tahu juga gitu loh. Harus punya dasar gitu loh. Nah mungkin para habaib juga nih yang sekarang sedang mengkritisi si Jindan ini punya dasar, yaitu tadi Al-Quran dan hadis. Gitu. Makanya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa salah statement Habib itu, tidak bisa juga begitu. Gitu. Kami juga harus hati-hati. Gitu. Tetapi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat banyak bahwa generasi Rasulullah SAW aja ada yang beragama lain. Itu. Artinya keyakinannya lain gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi saya nambah ketum ya. Jadi kita membuka ruang diskusi masalah kata-kata dukun ya tadi yang dilemparkan Mas Atta. Firdaus ini tadi ketua umum Ya ketua. di LSM. Enggak, ini ketua umum di organisasi Komunitas lain. pengawas korupsi. Komunitas. Dan Al-Firdaus. Jadi juga buka Padepokan Al-Firdaus. Al-Firdaus. Panti rehab, panti yatim. Ya, di sana ada 3.000 hektar, luas sekali untuk 3 hektar. 3 hektar, sorry maaf, untuk dikiran tiap malam program kita ini kolaborasi dengan Termasuk beliau. ngisi ilmu gaib tadi Padepokan. Termasuk gemblengan hati. Anti bacok apa segala itu. Iya, itu Pengobatan alternatif. dan lain sebagainya. Itu di Al-Firdaus di daerah Permata Hijau. Jadi kembali kepada statement tadi, tidak ada para habaib yang mengurusi perdukunan. Maka jawaban saya pribadi, ayo kita buka ruang diskusi. Apa itu makna dukun? Dan apa sinonimnya dengan tobib? Sebagaimana kiai dengan ulama. Adapun kalau oknum, dukun santet, contoh ngomong aja lah gitu. Dukun yang nggak sholat dalam konteks kacamata Islam, itu bukan urusan kami. Kalau saya tekankan kan tadi, kalau memang ada dukun yang sesuai syariat, sebagaimana di Jawa Timur ada namanya Persatuan Dukun Nusantara, mereka anak-anak santri itu ya Tapi tahu. kan gini ya, soalnya aku kan ini bukan ustadz, aku bukan habaib juga. Kalau misalnya Mas Firdaus, Gus, sama Mas Raden Raka nanti ketemu sama ustadz gitu, mau nggak ngobrolnya jadi sesama ustadz sama Kenapa tidak? Saya sangat bersedia berbicara dengan ustadz, asatid atau apapun. Misalnya aku Kenapa ajak tidak? ustadz nih ketemu biar jadi ruang katanya Siap, kan mau ada ruang diskusi. Iya, Kenapa siap. tidak? Karena kan kita mau mencerahkan masyarakat nih. Iya. Nggak mau Ya, ada alhamdulillah. biasa, Jadi akal memang biasa. cita-cita kita memang dari kemarin Jadi- nyari orang yang YouTuber yang bersedia membuka ruang diskusi, sama ustadz gitu. bukan kan. saja pada ustadz. Bila perlu pendeta ajak. Iya. Karena Kami akan buka ruang diskusi akan Enggak, kan akan kalau memberikan ini pencerahan. kan kita ngomongnya kan kalau menurutku ustadz aja, karena kan Iya. di sini kan Nggak apa-apa. semua Iya, boleh. maksudnya Mayoritas. Boleh. pesantren, Oke. mayoritas Boleh, pesantren. boleh. Oke, Boleh, siap. siap. Gini loh, maksud saya begini, kenapa saya bilang pendeta itu harus diajak? Kenapa? Karena gini loh. Kita itu kan memandang satu aturan di dalam bangsa ini harus disesuaikan juga dengan kultur yang ada di Indonesia gitu. Jadi ketika bahasa dukun itu tabu di kalangan umat Islam, belum tentu tabu di kalangan umat Kristen dan Hindu atau Buddha kan gitu. Artinya di sini orang bicara kayak contoh Mbak Rara yang sekarang sedang ingin melaporkan melaporkan pesulap merah. betul. Beliau ini kan agamanya Hindu. Hindu. Dan dia melakukan ritual itu berdasarkan agamanya, keyakinannya kan gitu. Sesuai dengan kitab Jabur atau Taurat yang ada di lingkupnya mereka kan gitu. Artinya di sini ketika ada orang muslim yang bilang itu syirik musyrik, tidak kena pada dirinya. Ketika ada orang yang bilang Rara musyrik, Rara syirik, Rara tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Rara tercatat alirannya di dalam Jabur atau Taurat. Tapi kalau saya sebagai muslim ya saya ngikutnya Al-Qur'an kan. Betul. Al-Qur'an, hadis, berarti saya akan Sepakat. nanyanya ke ustadz dong. Betul. Oke, Iya. kalau untuk itu saya rasa sih untuk sementara karena Bang Atta yang punya YouTube-nya jadi kita ya oke aja. Sepakat. Ya, karena saya kan muslim. Iya, ini Sepakat. cuman ini masukan dari saya biar semuanya itu Nasionalis lah NKRI. benar-benar cederna. Karena gini loh, Betul. ada satu Terserah. pertanyaan saya, ada beberapa pertanyaan saya yang saya yakin semua nggak akan bisa jawab. Nggak akan bisa jawab dan saya bisa menjelaskannya. Gitu loh. Ada beberapa pertanyaan saya yang nanti ketika tokoh-tokoh agama ini muncul tidak akan pernah bisa jawab gitu. Dan iya, saya yakin itu. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi di sini
undang mereka. Senang saya untuk meluruskan semuanya agar benar-benar Pancasila ini terwujud, benar-benar kebinekaannya terwujud juga di bangsa ini. Jangan sampai ada istilahnya ada kaum mayoritas, ada kaum minoritas. Akhirnya nih timbulnya ada cemburu sosial gitu loh. Ayo, kalau memang kita ini menunjukkan bahwa negeri ini Pancasila, jangan berbicara satu ini aja, satu agama aja. Kita bicara semua agama. Kasih kesempatan untuk orang agama-agama ini untuk berbicara. Tapi mulai kalau dari saya kan karena saya dari saya agamanya Muslim ya saya akan nanya mau Ustadz ya kan. Iya. Betul kan? Ya, Tidak apa-apa kan? Tapi tolong kasih Ustadz yang benar-benar fasih. Karena pertanyaan saya berat, Mas. Pertanyaan saya berat dan saya takut Ustadz itu ada salah satu Ustadz yang terkenal di Indonesia masuk ke grup saya kasih pertanyaan itu kabur. Kabur, Mas. Langsung leave grup. Jadi ada satu Ustadz kita masukkan ke grup metafisika di dalam WA grup kita. Saya kasih pertanyaan itu, dia kabur, Mas. Makanya saya bilang tolong cari Ustadz yang benar-benar bisa menjawab. Karena kami juga ini kalau misalnya bagian daripada filsafat, bagian daripada ilmu filsafat. Kami mempertanyakan gitu. ya begitu ya guys ya. Nanti mungkin aku akan banyak bertanya sama Ustadz, sama Ustadz pemuka agama yang ilmu-ilmunya Insya Allah tinggi lah. luar biasa. Dipertemukan kalau bisa. Ya kalau bisa dipertemukan kalau Ustadznya mau ya. Tapi kalau Ustadznya nggak mau mungkin apa aku undang sendiri dulu ataupun seperti apa nanti aku akan Makanya lihat kalau kelanjutannya karena kan di sini harus ada ininya tuh jawabannya kan dari semua ini kan karena kan sekarang masyarakat juga jadinya rame kan di mana-mana dan karena keyakinan orang tuh beda-beda juga loh Mas. Iya. Kayak misalnya kalau saya memang dari dulu emang dari dulunya nggak percaya dukun dari dulunya. Iya. Tapi saya percaya ada makhluk gaib. Tapi kayak Mas Atak Halilintar dari kecil nggak pernah diurut. diurut Nah, pernah. itu dukun, Mas. Masa ngurut dukun? Dukun, Mas, itu. Be- Buka kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dukun. Bekam gitu. Ya, itu dukun juga, Mas. Masa bekam Iya. dukun? Makanya Bukan saya bilang Nabi. Maka saya bilang tadi semua ini tradisi sebelum Nabi Iya, bekam itu. makanya semua kegiatan pengobatan alternatif dan supernatural itu bagian daripada perdukunan. Mas. Urut. Jadi Dukun. misalnya kita urut nih, Dukun. enak. Itu dukun. Iya, dukun itu. Nah, itu Mas karena percaya makanya Mas Atta manggil tukang urut. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi Kalau ini apa fisioterapi misalnya dukun juga, Mas. masa Ya, fisioterapi itu dukun? bagian dari pengobatan alternatif. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi acuan hukum kita. Kan fisioterapi Ya. misalnya nih kita di sini urat lehernya Iya. keceklak. Iya, dukun juga, Mas. Jadi ada senamnya begini. Memang Itu biasanya dukun. 3 jam habis fisioterapi sembuh. Ya, itu dukun. Karena saya bilang tadi sinonim daripada dukun itu ada tabib zaman dulu. Berarti Sebelum- kita harus sebelum ada dokter. Berarti kita harus panggil fisioterapi juga nanyain tentang dukun juga dong. Harus kita jelasin karena di dalam undang-undang itu ada, Mas. Di dalam pasal 545 dan 546, 547 itu dijelaskan tentang pengobatan alternatif. Ada pasal-pasalnya di dalam undang-undang kesehatan. Gitu loh. Iya. Makanya saya bilang tadi sini, ayo kita Ini ada- cerdaskan bangsa. Ini harus ini sih ya, harus perlu banyak sisi sih ya. Iya. Kan nanti kalau ini kan kita baru dengar dari sisi dukun nih. Iya. Para lembaga dukun. Iya. Nah, nanti kita akan dengar lagi, mudah-mudahan di next podcast kita bisa bertemu dengan ustadz, Nah, dengan pemuka agama. tapi Nah- ustadznya yang koboi juga, Mas. Kalau nggak koboi kabur dia, Mas. Pasti. Sama pertanyaan kita benar, percaya sama saya. Karena udah beberapa ustadz yang saya tanya juga kabur semua dengan pertanyaan itu gitu. Dengan dia ngeles kemana-mana gitu. Jadi tolong hadirkan ustadz-ustadz yang benar-benar ustadz ya, Mas ya. Datang ke sini benar-benar membedah Iya. itu. Kita harus kitab-kitab. panggilnya benar-benar ustadz. Iya, loh. ustadz. Mas Raden Raka nih dari tadi belum ngomong, yang ngomong Bapak Mas Firdaus terus. Iya. Mas Raden Raka ada Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya kan ada ini nggak pandangan sebulan ke depan bakal ada kejadian apa nih? di mana nih di internal Kalau di saya ataupun di publik gitu ataupun yang di Indonesia gitu. ya karena gini loh. Kalau kita ngebahas sekarang permasalahannya kayak tadi siapa pawang hujan itu Mbak Rara melaporkan pesulap merah itu harusnya dia berpikir juga bijak dan arti kata gini. Ini bicara klinik gitu. Saya ini kan Jawa ya, bicara klinik mitos. Saya kecil aja bisa ngelihat waktu itu saya punya kakek kerisnya terbang. Kerisnya terbang, benar. Ini bicara klinik, bicara tradisi Jawa. Coba logikanya gini. Bicara sejarah cerita. Bangun candi saat itu pakai apa coba? Semen ada nggak? Terus beko ada nggak bisa ngangkat batu segitu besar ke atas itu? Logikanya.
kita berpikir kan pakai logika katanya kan. Coba pikir, apa mungkin saat itu loh, zaman purba, zaman ratusan tahun yang lalu itu, kok bisa terbentuk candi sempurna satu. Itu bicaranya katanya ceritanya itu berapa dinasti. Oke lah. Tapi apa mungkin diangkat rame-rame itu batu sebesar gunung gitu kan? Disusun rapi. Susun rapi serapi-rapinya. Seperti keajaiban Nabi Sulaiman. Nah coba, itu jangan dikesampingkan juga. Oke lah, sekarang kalau bicara BK, misalnya dia bilang katanya, ini loh main-mainnya dukun yang jual di online. Yang dijual di online. Tahu nggak kamu yang kamu omongin itu ada aslinya. Betapa ganas, betapa bahayanya itu yang aslinya. Kenapa ABK itu ada? Bicara cerita lagi nih, katanya itu orang petapa sakti atau orang sakti yang mandraguna. Tapi karena sudah takdirnya harus mati, dia mengikhlaskan itu semua. Akhirnya jadi BK. Dan itu ada aslinya loh. Jangan keris terbang itu ada aslinya loh. Jadi harus cerita paham dulu. Jangan semua dipukul rata. Nggak ada kata oknum, nggak ada kata sepihak, begini, begitu. Itu semua alat media sulap. Berarti keris yang ada petirnya itu beneran ada juga yang ada petirnya. Sekarang itu nggak usah jauh-jauh lah ya. Dulu di daerah Demak itu saya bicara cerita, saya membaca satu buku, baca di situ. Ada di situ warga, petani, susah sekali bercocok tanam. Karena setiap hari ada petir yang ganggu. Dan mereka nggak mau masalah, nggak mau risiko. Daripada disambar petir ya nggak. Salah satu keturunan wali Allah, Sunan, dia ambil tuh petir Pak. Tangkep, masukin dipendam di tanah, benar nggak, Mas? Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo. Itu terus mau dimanain gitu. Terus dibilang media sulap. Terus kalau nanti ketemu keris yang benar, bisa terbang benar, bisa berdiri benar, terus mau apa? Gimana? Yang baru bisa menciptakan alat sulap ini kan tahu orang-orang zaman sekarang. zaman Kalau sekarang. zaman dulu nggak ngerti, Nggak nggak ada ngerti. cetakannya, nggak ada alat cetaknya. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi kan yang diceritain dia orang-orang zaman sekarang. Tapi oknum. Tapi berkaitan Lihat dengan dulu. itu tetap sejarah tidak bisa Oke, tidak bisa dikesampingkan. dikesampingkan. Contoh kemarin kita kan habis siaran di Bobby Bollywood ya, di Rasis sampai berdarah, silakan cross check. Hostnya sampai berdarah, Muntah darah harus. muntah darah. Apakah itu juga trik? Trik, masukin Ini alat yang- kimia di iya, mulutnya betul. kan. Apakah itu trik? Tanya aja Mas Bobby. Enggak, kita nggak minta pembenaran dari yang Kemarin juga logika-logika. dari Ganjil sendiri Iya. kita udah ini kan Apakah itu? mental juga gitu. Apakah Pakai tenaga dalam mental juga. Berarti yang kemarin Mas Ya, iya. mukul-mukul berdarah itu Betulan itu. betulan berdarah. Ya, kalau mau berdarah kan, dari 6 tebasan satu yang- logika orang biasa aja nih, orang biasa logika ya. Badan kamu saya pukul pakai lidi aja deh. Tret. Merah nggak? Ada bekasnya nggak? Merah. Nah logika. Besi lu ini bos. Besi taruhlah di besi Besi tumpul. tajam, goloknya Besi taruhlah di tajam. besi tumpul lah. Besi Umpama. perumpamaannya besi berapa besi yang namanya besi yang tumpul dihajar ke badan Pak. Sekali aja ada bekasnya nggak, minimal merah. Ini 7 kali loh Pak. Bukan orang biasa sekali aja udah jebol Pak. miring Gimana 7 kali? 6 kali. 6 kali. Coba logikanya di situ. dari situ. Dari mana itu coba? Coba Iya, logikanya Mas Atta. coba. Kalau main logika kan saya bukan pesulap merah Bukan. nih. Saya kan nggak tahu. Jadi ngadepin- kalau ngadepin ngomong orang yang pakai logika, kita berpikir pakai logika. kalau logika, Coba. kalau yang tahu ngerti yang pelajarin trik kan pesulap merah. Kalau saya kan nggak tahu. Kalau saya kan Jadi, cuman Lah iya makanya kan trik-trik Mas tuh ada. Mas Atta juga kalau berbicara Mas masalah Atta buka baju deh. dengar lu. Nih aku pukul nih, pakai ini pada tumpul nih, tajam deh. Heeh. Ada bekasnya nggak, minimal merah? Ya ada. Kalau saya kan ada Apalagi pasti. dipukul pakai besi yang tumpul, taruh deh. Logikanya. Jadi begini, Ada, jadi ada, begini. ada. Jangan 6 kali, jangan 6 kali. 1 kali pasti saya Jadi jamin. gini bro. Ada- Jadi gini bro. ada ininya. Kalau saya kan emang nggak jadi nggak ngelihat langsung di tempat kejadian. Iya, jadi saya juga nggak ngelihat Berpikir- bekas-bekasnya. Jadi kan. begini Mas Atta. Logika. Ntar lu. Jadi begini Mas Atta. Kalau berbicara Mas Atta secara logika, nggak logika yakin nih terus. apa itu logika. Mas Atta juga tidak mempercayai dukun itu karena ada logika. Betul. Kan gitu. Jadi kita pembuktian terbalik. Mas Atta ini sebenarnya tidak percaya pada dukun karena ada analoginya. Ada analogi tentang dukun tadi. Berdasarkan sains kan gitu. Berdasarkan riset dan sains. Artinya di sini logika kita itu bisa diposisikan kepada siapapun. Nah makanya saya bilang sebenarnya perdebatan ini tidak perlu dipertajam ya sebenarnya kalau misalnya seperti Marcel Duval dan ini bahasanya itu simpel sebenarnya. Hanya karena dia tidak menyebut oknum itu aja sih. Nah, betul. Dan mengucap berkali-kali di media sosial bahwa dukun itu cabul dan penipu, itu aja sebenarnya masalahnya. Yang menjadi karena orang Indonesia ini di seluruh Indonesia hampir 80% pernah ngerasain
jasa dukun. Jadi udah ada berapa laporan tuh Mas buat Semuanya. si Marcel? Dari kita 1, 2 dari kita, dari Gus Samsudin 1, 3 dari. Dalam berapa bulan akan diproses? Akan terjadi ada penangkapan atau apa? Kalau penangkapan belum tahu kan, kita belum ada gelar perkara. Jadi bisa belum ada- jadi setahun belum tentu ditangkap juga kan? Dari 2 bulan laporan. 3 bulan insya Allah udah ada. 3 bulan berarti Iya, sekarang kan 2 bulan 3 bulan udah sekarang ada. September, Oktober, November, Desember Iya. ditangkap nih berarti Iya, Marcel. 2 bulan paling telat, 3 bulan itu udah ada. Tapi paling cepat itu sebulan depan dia udah ada. Pemanggilan, Pemanggilan. klarifikasi bukan ditangkap Bukan ditangkap. ayam. Kan Berarti November, Desember langsung udah dipanggil polisi. enggak, bulan depan juga udah dipanggil karena klarifikasi kan. Ntar gelar perkara. Habis gelar Ya, perkara, gelar perkara ketika ini unsurnya masuk, jadi sekitar ada 7 laporan. 7 laporan. Untuk si Marcella Dival dan untuk Dr. Richard Lee kalau nggak salah 2. Tapi kan katanya kalau dukun bisa santet. Mas tetap kenapa nggak santet aja gitu? Sebenarnya kan saya bilang Kan tadi. banyak yang nyantet juga tuh Marcel. Coba Gus, coba jawab Gus. Masalah santet ya. Oh, masalah santet. Oke. Kalau pendekatan saya kan pendekatan tasawuf sufi. Cuman saya akan memahami santet itu kan. Jadi memahami santet atau tidak itu kan harus kita mengaca pada apa yang terjadi hari ini. Kalau santet itu memang ada. Contoh gini aja, ilmu putih aja deh. Saya ngomong ilmu putih ya. Saya Enggak, maksud saya yang Enggak, saya yang tanya, ditanya kenapa nggak disantet. kenapa Marcel? Karena banyak yang nyantet tuh Iya. katanya mau. Jadi gini sebenarnya Saya santet nggak masuk itu ke kan situ. itu kan tetap santet ke apa pengobatan alternatif atau apa itu medianya tetap doa. Doa juga tuh mantra-mantra artinya kan gitu. Mantra-mantra juga kan tergantung daripada ridho Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Nah, lantas kenapa hari ini si Marcel ini aman-aman saja, tidak terlihat di TV, ya kan? Bukan berarti dia tidak kena santet. Mungkin dia nggak nongol di TV sekarang lagi benerin perutnya mencong gitu. Kan kita nggak tahu. Kan dia belum keluar TV sampai saat sekarang. Belum diwawancara, belum apa. Kita mungkin dia lagi sok kuat sekarang ini kan. Oh, saya masih kuat kok. Padahal di dalamnya udah ada paku gitu. Artinya di sini kita juga nggak bisa mengatakan bahwa Marcel itu aman-aman saja, tidak. Kecuali kalau Marcel dipantau oleh TVRI 24 jam tiap hari ya baru kita bisa gitu. Karena memahami itu juga kadang-kadang kita tidak bisa membuktikan kepada orang gitu loh. Contoh kayak kemarin saya memberhentikan hujan. Raka melihat. Betul. Dalam sepersekian menit hujan itu berhenti. Itu kan nggak bisa di video. Hujan itu berhenti, saya berhentikan gitu loh. Artinya Bapak di situ- sendiri? Ya, Mas saya Firdaus sendiri, sendiri saya yang sendiri yang berhentiin berhentikan gitu. Artinya di sini saya juga kan tidak bisa mengatakan bahwa itu kekuatan saya, itu karena doa kan gitu. Artinya doa. Lantaran itu kan semuanya tergantung daripada ridho Allah. Bohong kalau orang bilang gitu kekuatan setan atau iblis. Nah, ketika orang bilang kekuatan itu kekuatan iblis atau setan itu jadi musyrik. Gitu loh. Karena mengenyampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami semuanya tetap lillahi taala. Gus ini kemarin bacok orang dibacain itu kebal, itu karena izin Allah. Saya mindahin hujan karena izin Allah. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Saya bikin videonya di Instagram. Udah tenang. Anaknya Pak Ridwan Kamil minggu depan keluar. Dalam jarak 5 kilo. Karena petunjuk-petunjuk itu sulit dijabarkan dan digambarkan oleh logika gitu loh. Itulah yang saya bilang. Ya, begitu ya guys ya. Jadi memang pembahasan ini kalau dibahas lagi kita akan lebih panjang lagi episode-nya. panjang. Usah gini deh. Panjang. Jadi Nggak usah. sekarang kita udah ada di akhir. Gak usah gini deh, percaya deh. Dari kita kecil aja gini. Dari zaman kita kecil aja kita mendengar. Wah, kalau ada besanan atau dangdutan atau acara-acara di perkampungan, kalau ada hujan, pasti nanti ada timbul ada orang yang katanya konon bisa punya kemampuan. Pawang hujan. Pawang. Dari kita kecil aja itu udah ada. Dan itu benar terjadi. Kebetulan 10 yang saya tahu, itu taruhlah 7 lah yang benar. Kan ada juga yang nggak benar. Tapi kan bukan berarti nggak benar semua. Oknum maksudnya bos. Iya, kita mengerti arah pembicaraannya dari tadi oknum, ada yang beneran, ada yang enggak, ada yang legal, ada yang ilegal. Kan tadi pembicaraannya itu dari awal.
Tapi ya balik lagi kan kita di sini tidak ada memaksakan seseorang harus percaya Nah, gitu kan. betul. Keyakinan itu Jadi adalah hak misal orang. hak orang Iya, terserah orang. Misalnya betul. Mas juga walaupun ngasih tahu ke saya nggak saya harus percaya sama Mas kan. Iya, betul. Tetap kan namanya setiap orang punya kepercayaan masing-masing gitu kan. Iya, betul. Punya kepercayaan yang dia pelajari dari kecil, punya segala macam. Kita namanya kan tadi balik lagi Bhinneka Tunggal Ika. betul, Itu kepercayaan orang masing-masing. Ya di sini kita cuman bertanya dan mencari tahu apa yang kemarin viral dan lain-lain seperti itu kan. Jadi mungkin in the next episode saya akan tanya sama Ustadz sama orang. Jadi biar ada pandangan-pandangan lain Jadi juga gini Mas kan. Atta, jangan nanya kepada Ustadz. Dan Ya jangan tergantung Ustadznya juga loh. Ustadznya kan iya. ada juga yang nggak mau gitu. debat-debat. Karena kan. banyak juga Ustadz yang salah Nah, itu Karena kan menafsirkan gitu. Karena kan tugas mereka adalah memberikan Edukasi, pemahaman. Nah, kami juga mempunyai hak di dalam edukasi itu tersebut. Artinya di sini tolong hadirkan Ustadz. Kalau bahasa tidak menantang kan takutnya Ustadz itu nggak datang, benar nggak? Tapi kemarin Mas Firdaus sama Jindan ditantang sama itu dokter Richard Lee nggak mau waktu ditantang. Kan beda temanya. Kalau ini kan kita nggak bicara masalah Kalau kekebalan, ini masalah Perdebatan pahaman dukun itu pahaman. tadi, pemahaman dukun itu apa Kalau kan gitu. perdebatan pahaman mau, tapi kalau perdebatan kayak Enggak, dokter Richard Lee nggak mau. karena saya nggak kebal. Oh. Saya kalau yang kebal kan Jindan. Kalau Jindan, kalau Jindan kan tentang dokter Richard. Kalau saya pemahamannya tentang statement-statement saya ketika saya membela klien saya, yang saya bilang dukun itu ada. Gitu. Berarti Jindan nggak benar dong dia kebal. Kalau nggak benar saya nggak tahu kan, saya bilang tergantung keyakinan. Keyakinan. Tapi kalau di Dennis kan ditusuk begini dia bengkok itunya, gitu loh. Secara logika kan kalau kita tusukin ke pipi, walaupun Tapi kok dia disuntik nggak mau? mungkin takut kali dia dari kecil takut suntik. Nggak pernah suntik dari kecil. Dari kecil trauma kali dia. Ya begitulah ya guys. Di sini nggak ada yang maksa orang untuk percaya atau apapun. Di sini kita bertanya ke Mas Firdaus dan melihat apa yang lagi situasi yang viral sekarang. Kemarin juga sempat kita ngobrol sama Marcel, sama Mas Firdaus. Nanti akan ngobrol sama Ustadz ke orang-orang yang tepat di bidangnya. Terima kasih Mas Firdaus sudah datang, Gus dan Mas Raden Raka. Semoga semuanya berjalan pulang ke rumah dengan sehat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada podcast Atta Halilintar. Ini podcast yang profesional.